Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang pertama, yang kami hormati dosen literasi teknologi Ibu Dwi Januarti STMkom. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas proposal kreativitas mahasiswa atau PKMGT yang bertemakan penanggulangan limbah plastik. Adapun anggota dari kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Vidya Ruza, 2. Alamsyah, 3. Muhammad Fadil, 4. Briselia Dea, 5. Eko Bagus Prastio, 6. Hamzah Surawahadi. Baik, untuk presentasinya akan dimulai dari teman saya yang pertama. Untuk Mas Alamsyah, silakan. Oke, terima kasih Mas Eko. Oke, jadi latar belakang kehidupan manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kita membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan sumber daya tersebut secara baik dan benar. Banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan merupakan dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sampah plastik merupakan salah satu jenis limbah domestik yang merupakan limbah padat. Kurangnya kesadaran masyarakat yang sering membuang sampah plastik daripada memanfaatkannya kembali haruslah segera dihilangkan. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dari pencemaran sampah plastik yaitu dengan melakukan pengolahan sampah plastik melalui industri kreatif. Itu yang kedua, pembahasan. Yang pertama yaitu kondisi terkini pencetus gagasan. Saat ini plastik merupakan produk yang populer dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peralatan rumah tangga, kemasan makanan atau minuman, hingga suku cadang kendaraan. Dikarenakan plastik sangat praktis, kuat, tahan lama, ringan, tahan kelembaban, dan dapat dibentuk apa saja. Plastik merupakan bahan anorganik yang digunakan oleh dunia. Kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Menurut perkiraan Bank Dunia, plastik akan bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perkiraan mengenai jumlah pencemaran sampah plastik. Seperti dikutip dari Geotimes, secara keseluruhan, sampah di Jakarta mencapai 10.725 ton per hari. Yang B, solusi. Solusi yang diterapkan yaitu adanya daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Mengurangi pengguna bahan baku yang baru, mengurangi pengguna energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R, reduce, reuse, recycle, and replace. Perbaikan solusi. Setelah melihat solusi sebelumnya tentang cara mengurangi penggunaan plastik oleh pemerintah, upaya itu harus disertai dengan pengolahan limbah plastik dengan cara mengolahnya menjadi suatu hal yang baru. Misalnya, membuat suatu produk yang berguna dan berharga yang bisa dijual. Dalam hal itu, pengolahan limbah plastik akan membantu perkembangan ekonomi kreatif.
Orang-orang pun bisa mengembangkan daya kreativitasnya jika dapat menghasilkan uang dari produk hasil limbah plastik. Selanjutnya, D. Partisipasi. Pengembangan gagasan ini membutuhkan partisipasi dari pemerintah, masyarakat, serta penulis gagasan. Pemerintah harus mendukung pihak penulis yang ingin menuangkan gagasannya agar aspirasinya terwadahi. Masyarakat perlu memahami dan mengetahui akan pentingnya pemanfaatan limbah sampah agar tidak hanya menggunakan tetapi juga dapat memanfaatkannya. Gagasan ini membutuhkan segala bentuk dukungan dan partisipasi agar dapat diterapkan oleh masyarakat di kemudian hari untuk mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah plastik tersebut. Selanjutnya, untuk langkah strategi yaitu dengan membuat komunitas anak peduli sampah dengan cara mensosialisasikan pemanfaatan sampah dan memberikan pelatihan hingga limbah sampah memiliki nilai jual serta meningkatkan daya kreativitas. Sosialisasi tersebut difokuskan terhadap anak-anak kecil agar dapat lebih memahami cara pemanfaatan sampah itu sendiri. Untuk cara pengolahannya, pertama-tama semua sampah plastik dikumpulkan melalui pengepul. Selanjutnya, sampah plastik dipilah. Setelah sampah plastik dipilah, kemudian yang bisa dimanfaatkan kembali diolah, dan yang tidak bisa diolah dijual kembali kepada pengepul. Sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan kembali selanjutnya diolah menjadi sebuah kerajinan atau souvenir yang menarik. Produk kerajinan dan souvenir yang telah dibuat biasanya sudah ada yang memesan atau ditampilkan ketika ada suatu pameran. 3. Di bagian penutup. Di bagian penutup ini terdapat kesimpulan yang dari hasil gagasan yang telah dirangkaikan di atas. Berdasarkan pemaparan yang tertulis pada makalah ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, plastik merupakan bahan kimiawi yang artinya plastik bukanlah bahan yang alami, melainkan bahan buatan atau sintetis. Plastik-plastik yang telah menjadi limbah berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat limbah plastik itu benar-benar terurai. Namun, yang menjadi persoalan adalah dampak negatif limbah plastik ternyata sebesar fungsinya juga. Plastik jika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka sangat berbahaya. Jika dibuang tanpa adanya penanganan yang khusus, ikut juga berbahaya bagi lingkungan. Limbah plastik tidak dapat dibuang begitu saja ke tanah. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik yang terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Kesimpulan yang kedua yaitu waktu yang sangat lama untuk menguraikan limbah plastik. Partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah karena sifatnya yang sulit terurai. Plastik juga dapat menyebabkan banjir karena menyumbat saluran-saluran air, sehingga pada saat musim penghujan tiba mengakibatkan banjir. Jika dibakar, limbah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup oleh manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan memicu penyakit depresi. Pada kesimpulan yang ketiga, masalah limbah plastik adalah masalah yang cukup serius dan menjadi epidemik global. Sampah plastik adalah masalah yang sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena hidup manusia yang serba praktis dan juga didukung oleh pola hidup yang konsumtif. Sehingga mereka tidak dapat mengontrol penggunaan plastik. Maka kampanye ini ada karena agar dapat menyadarkan manusia tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan juga lingkungan. Oke, kesimpulan selanjutnya yaitu
Faktor yang mendukung kampanye ini dapat berjalan adalah kepedulian masyarakat sendiri akan masalah limbah plastik ini, sehingga kedepannya dapat tercipta peningkatan kualitas masyarakat yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya kampanye ini, kita dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh limbah plastik serta dapat merubah pola perilaku hidup kita menjadi lebih baik tanpa tergantung pada plastik. Kemudian yang terakhir, jadi langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ketahui bahayanya. Yang kedua, kurangi penggunaannya. Dan yang ketiga, tanggulangi dengan benar. Yang terakhir, 2 saran. Saatnya nomor 1, semoga dengan dibuatnya makalah ini kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita yang sadar akan bahaya sampah plastik yang dibuang atau dibakar begitu saja tanpa tahu akibatnya. Yang kedua, kenali limbah yang ada di sekitar kita. Dengan mengenali kita bisa mengetahui jenis-jenis limbah. Dengan mengetahui, kita dapat mengusahakan untuk mengolah dan memanfaatkan limbah, karena limbah atau sampah hanya akan merusak lingkungan jika tidak diolah dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin dari kelompok kami, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.